Tapi ya Bang Edis, selama saya lihat di live-nya Bang Edis itu, saya kok salutnya itu semuanya itu kompak semua sama Bang Edis gitu loh. Kompak gimana? Maksudnya apa ya, familiarnya itu dapet gitu Bang. Itu yang saya salut itu Bang. Nampak-nampaknya memang sudah langka orang-orang di tahun 2025 ini, orang-orang yang suci. Kayaknya Bang, ini menurut saya ya, kayaknya untuk berkomunikasi dengan Tuhan, supaya Tuhan mau berbicara kepada kita, nampak-nampaknya perlu yang namanya kesucian diri. Begitu Bang. Jadi kalau pertanyaan Anda tadi, bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, suara Tuhan bisa benar-benar berbicara kepada kita, nampaknya kita harus melakukan penyucian diri begitu Bang. Mungkin dengan doa puasa, seperti itu. Ya Bang, karena dalam hidup saya kan terpikir ya bahwa tujuan hidup ya cuma itu Bang, bisa menemukan Tuhan yang benar-benar Tuhan gitu Bang. Iya, seperti itu memang Bang. Memang pada awal-awal kekristenan ya, di awal-awal bagaimana Kristen ini terbentuk, betapa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus begitu. Ketika berbicara, Yesus menjawab. Tapi sekarang memang ya, saya harus mengakui bahwa banyak gereja sekarang itu yang sudah kehilangan spirit yang dekat dengan Tuhan begitu. Gereja yang benar-benar kudus, yang dekat dengan Tuhan. Seperti itu. Kalau itu harus saya akui. Gitu. Ya Bang, karena apa ya Bang, di dalam hati itu perasaan hidup itu nggak sempurna kalau belum ya itu bisa seperti itu Bang gitu. Ya, ya. Saya juga barusan ya tadi saya ngobrol-ngobrol begitu ya tentang masalah ini. Gitu. Kenapa? Karena saya juga ngobrol dengan, kalau saya nggak live gini kan saya ngobrol gitu dengan seseorang mengenai masalah iman ini begitu. Kenapa murid-murid terdahulu itu bisa berkomunikasi dengan Yesus dan Yesus menjawab begitu. Tapi kenapa kok gereja sekarang nggak ada yang penuh dengan roh begitu? Kenapa gereja sekarang itu sepertinya kehilangan kuasa penyembuhan, kuasa mujizat, kuasa seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula begitu? Seperti itu. Padahal tanda orang-orang Kristen itu sebenarnya itu mereka akan menumpangkan tangan di atas orang sakit dan akan sembuh, membangkitkan orang mati yang lumpuh berjalan seperti itu. Tapi kemana sekarang gereja yang seperti itu? Itu juga menjadi pergumulan saya, gitu, internal di dalam diri saya, gitu. Nggak Bang, misalkan ya kita didatangi Tuhan yang benar-benar Tuhan itu lewat nyata maupun lewat mimpi gitu Bang. Ya itu juga Bang harapan saya, keinginan saya adalah bagaimana supaya Tuhan berbicara dengan saya dalam mimpi. Itu doa dan pergumulan saya yang saya minta belasan tahun Bang. Tapi belum ada jawaban. Tapi apakah saya harus berhenti percaya? Ya enggak. Iya benar-benar. Begitu. Tapi ngomong-ngomong Anda Muslim? Ya untuk saat ini ya Bang. Nah kalau Anda Muslim jangan harap Allah mau berbicara kepada Anda. Ya makanya kan saya butuh belajar Bang. Kalau dalam agama Islam, Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu, mendapatkan firman dari Tuhan, betul nggak? Ya. Nah, menurut ajaran agama Islam, Muhammad itu nabi terakhir. Setelah Muhammad nggak ada nabi lagi, betul? Iya benar Bang. Jadi kalau ada orang Islam berdoa, kemudian Allah memberikan jawaban atau Allah berfirman, otomatis orang tersebut akan dikatai tapir. Karena dia akan menjadi nabi setelah Muhammad. Betul? Ya
Logikanya kan kayak begitu. Iya, iya. Betul nggak logikanya begitu? Coba sekarang saya tanya, Muhammad nabi terakhir nggak? Iya, benar. Setelah Muhammad di dalam agama Islam boleh nggak ada nabi lagi? Setelah Muhammad itu kalau yang saya baca ya Bang, dalam sejarah itu katanya nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab gitu. Iya. Jadi di mana ada orang Islam mengaku mendapat wahyu dari Allah, Allah berfirman kepada dia, di detik yang sama orang tersebut harus dihukumi kafir. Oh gitu ya Bang. Tapi kalau dalam kekristenan, Tuhan itu terus berfirman, Bang. Terus dia berfirman, terus dia menyatakan rencananya, terus dia memberitahukan kepada umatnya, begitu. Sama Dan juga pencarian, Bang, di dalam dan pencarian saya adalah saya mencari suatu gereja di mana gereja itu melakukan tanda-tanda mujizat. Saya mencari gereja yang seperti itu, di mana dia meletakkan tangan kepada orang yang sakit dan orang itu sembuh. Di mana dia meletakkan tangan di atas orang lumpuh, orang itu berjalan. Dan memang saya merasa bahwa kekristenan sekarang sudah dalam pengertian ya saya nggak mau bilang begini ya, tapi ini adalah fakta begitu. Gereja-gereja seperti itu memang sudah langka sekali dan saya belum ketemu. Tapi ya Bang Edi, selama saya lihat di live-nya Bang Edi itu, saya kok salutnya itu semuanya itu kompak semua sama Bang Edi gitu loh. Kompak di mana? Maksudnya apa ya, familiarnya itu dapet gitu Bang. Itu yang saya salut itu Bang. Iya, kekristenan kan memang harus seperti itu, saling menguatkan. Iman itu kan naik turun Bang. Iya, iya. Saya, Anda, dan orang-orang lain itu imannya pasti naik turun. Ketika ada cobaan menerpa, ketika ada ujian menerpa, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, kok tidak ada jawaban. Seolah-olah kita mempertanyakan. Itu kan? Iya. Makanya Iya, kita harus punya yang namanya komunitas. Nah, di dalam kekristenan, komunitas atau persekutuan itu cikal bakal gereja. Gereja itu munculnya dari situ. Gereja itu adalah persekutuan, perkumpulan orang-orang percaya. Diibaratkan seperti bara api. Kalau kami berkumpul sesama dengan bara api, maka kami akan terus menyala. Tetapi ketika kami berpisah, maka ketika iman kami lemah, tidak ada yang menguatkan. Itu makanya gunanya persekutuan. Makanya kalau dalam Kristen itu ada yang namanya gereja atau komsel. Itu supaya kita ketemu, saling berbagi. Gimana perjalanan imanmu? Ujian apa? Nah, ya sharing sama teman gitu. Kekristenan seperti itu, Bang. Iya, seperti apa ya? Benar-benar dalam satu keluarga yang deket banget lah gitu loh, Bang. Iya, seperti itu. Oke, Bang. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ini Anda kok masih Islam ini? Ya itu Bang, makanya kan saya kan pengen belajar juga kan sama Abang. Saya itu ikuti Abang udah ya lumayan lah gitu. Tapi gini Bang, di dalam agama Islam itu, Anda nggak boleh bilang Allah berfirman kepada Anda, nanti langsung dihukumi kafir. Kenapa Bang? Loh, karena kalau Allah berfirman kepada Anda, maka Anda jadi nabi. Iya kan? Tapi dan kalau nabi terakhir itu hanyalah Muhammad. Iya, begitu. Iya. Tidak boleh ada lagi yang menerima wahyu. Wahyu sudah ditutup. Tapi sedikit yang saya tahu ya Bang ya, walaupun itu ya sedikit ya. Itu kan pernah saya baca itu ada ayat yang mengatakan wa matatihim min ayatin min ayati rabbihim ila kanu anham uriti gitu Bang. Iya, artinya jadi, sesungguhnya Tuhan itu selalu berbicara dengan kita. Cuman kenapa kita tidak tahu? Karena kita itu berpaling, yang kita pikir hanya duniawi aja gitu Bang. Itu yang saya tahu gitu. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang Al-Quran, Bang, yang dimaksud berbicara di sini berbicara bagaimana? Karena banyak juga, Bang, Tuhan berfirman kepada saya. Tapi kan nggak taunya itu cuman perasaan dia sendiri, nggak betul-betul
berbentuk audio visual seperti itu, atau dalam mimpi, atau dalam sebuah penglihatan, begitu kan? Iya. Seperti itu. Karena gini loh, kalau kita bicara kekristenan, Tuhan itu kan benar-benar real begitu, ada gitu loh. Dan dia bisa kita ajak komunikasi. Karena di dalam Bible seperti itu. Ketika misalnya seseorang berdoa kepada Yesus, taruhlah misalnya Simon Petrus atau siapa berdoa kepada Yesus, kan ada jawaban. Yesus menampakkan diri kepada si ini, si itu. Ketika si ini, si itu berdoa, Yesus menampakkan diri seperti itu. Dan kenapa sekarang sudah jarang orang Kristen yang begitu? Ya, karena menurut hemat saya banyak gereja yang sudah kehilangan kekudusan. Begitu. Ya, itu gereja menjadi ajang kumpul-kumpul. Banyak yang seperti itu, kehilangan spirit atau kehilangan rohnya gitu. Hanya itu, Bang? Ya, Bang. Terima kasih ya, Bang ya. Oke, sama-sama Ahmad Fauzi Knalpot. Terima kasih ya buat teman-teman ya di bawah ya. Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Saya turunkan. Iya, teman-teman ya. Nah, itu kita bahas teman-teman dalam diskusi internal kita kekristenan. Ya, makanya kalau kita kumpul-kumpul gitu sesama Kristen, ya kita berbicara hal-hal seperti itu. Gitu ya, orang-orang yang kritis begitu. Ya. Saya punya, walaupun saya tidak terlalu dekat begitu ya, tapi anggota jemaat kami di sini begitu. Ada seseorang yang dia itu sudah lama sakit begitu dan dia mempertanyakan iman begitu. Kenapa saya berseru-seru kepada Tuhan kok tidak ada jawaban dan lain sebagainya. Itu panjang ceritanya ya. Ya seperti itulah. Ya, jadi perlunya kita ngobrol satu sama lain sesama orang-orang percaya begitu mengenai iman kita. Apakah yang kita percaya ini adalah sebuah dongeng-dongeng belaka ataukah yang kita percaya ini benar-benar real begitu. Itu kita harus share satu sama lain ya, membagikan pengalaman dan pemahaman kita akan sesuatu yang sesungguhnya sangat dalam ini ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Kacong Fikri. Ini lama juga ini teman-teman. Cuman dia jarang datang. Ya, Kacong Fikri. Selamat siang, Dis. Selamat siang, Kacong Fikri. Nyalakan kamera. Gimana, Kacong? Kabar, Kacong? Ya, baik. Gimana kabar kamu, Dis? Kabar baik, Kacong. Gimana? Nah, gimana kabarnya? Silakan, Kacong. Yes. Mau tanya, Dis. Apa itu? Yesus silakan. Itu utusan apa? Rob, Dis. Yesus itu utusan apa Rob? Dua-duanya. Karena kalian berpikir Tuhan itu adalah sebuah zat. Nggak tahu zat apa, zat padat, zat cair. Kalau pikiran kalian Tuhan itu ya berarti bukan gitu loh. Kadang-kadang kita ini debat kusir di situ gitu loh. Yesus itu Tuhan apa manusia? Ya masalahnya kau pikir Tuhan itu zat padat, zat cair, zat ini ya nggak ketemu. Putusan sama pencipta sama nggak? Beda. Nah, kenapa itu Yesus itu kok dikatakan pencipta sama kamu? Kalau baik. Yang dimaksud Yesus sebagai pencipta itu bukan kemanusiaan Yesus. Terus apanya yang? Nah, pertanyaan yang bagus. Baik, ini Anda membahas hal-hal yang dogmatika. Gini. Baik. Gini, Kacong. Di dalam Bible dikatakan
Kacong diajak ngobrol tapi kesana kemari. Gimana? Gimana kamu tahu? Nanti saya jelaskan. Ayo terus. Begini Kacong. Jadi Bible berbicara begini. Pada mulanya adalah firman. Oke? Atau logos bahasa Yunaninya. Logos itu bersama-sama dengan Elohim. Kalau saya bilang Allah, nanti kalian bilang Allah. Saya bilang aja Elohim. Logos itu bersama-sama dengan Elohim. Dan logos itu adalah Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh sang logos itu. Dan tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari semua yang telah dijadikan. Nah kemudian ayat 14-nya. Logos itu telah menjadi manusia. Dan dia tinggal di tengah-tengah kita dan seterusnya. Tenang. Pertanyaanmu begini. Biar cerah ini. Baik, pertanyaanmu begini. Takut ada yang nggak ngerti kita. Ya, karena kamu mempertanyakan hal-hal yang bersifat dogmatika dan hal-hal yang bersifat kosmik. Jadi kita ini berbicara dogma. Walaupun saya nggak suka bicara dogma karena nggak akan ketemu. Gini. Jadi di dalam Bible, firman itu menjadikan segala sesuatu, menciptakan langit dan bumi. Tetapi apakah yang dimaksud menciptakan langit dan bumi itu adalah dagingnya Yesus, manusia Yesus itu yang dilahirkan oleh Maria? Jawabannya enggak. Karena daging atau manusia Yesus itu baru ada ketika dilahirkan. Tetapi kalau berbicara mengenai Yesus yang sebagai sang firman, itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Yang ngasih nama Yesus itu siapa, Dis? Pertanyaanmu lari-lari lagi. Tadi kok coba satu dulu pertanyaanmu, jangan lari kemana-mana. Gini, Dis, Tuhan kamu itu kan dilahirkan. Ya. Tuhanmu juga dilahirkan, kacau. Tuhanmu itu dilahirkan juga. Muhammad Tuhanmu dilahirkan. Muhammad itu sudah jelas itu bukan Tuhan, utusan. Nah, inilah kau botolnya di sini nggak sembuh-sembuh. Kacong. Sudah. Kacong, tenang dulu Kacong. Coba kamu biar saya bikin dulu kamu waras. Di dalam Quran ada nggak huruf Tuhan? Ya nggak ada itu yang bahasa Arab, Dis. Terus kenapa kamu nanya-nanya soal Indonesia. Tuhan? Terus kenapa kamu bilang Muhammad bukan Tuhan? Ini kan bahasanya Kamu ini kan nggak ngerti kan nggak ngerti. Kenapa kamu bilang Muhammad bukan Tuhan sementara nggak ada Tuhan dalam Quran? Ini kan udah kunci di dalam Islam ini kan gini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Ya kalau kau ngomong gitu ngapain kau naik ke sini? Kalau kau ngomong seperti itu ngapain kau ke sini, Kacong? Bahwa Nabi Muhammad itu sudah utusan, bukan Tuhan, bukan pencipta Nabi Muhammad itu. Yang bilang Muhammad pencipta siapa, Kacong? Botol? Yang bilang dia pencipta ya, siapa? Itu. Saya bilang dia Tuhan bukan pencipta, botol. Tuhan itu apa disartinya? Makanya saya tanya kamu, Tuhan itu bahasa Indonesia, Kacong. Di dalam Al-Quran nggak ada kata Tuhan. Bahasa Indonesianya Tuhan itu pencipta. Emang Quran bahasa Indonesia? Yang gimana kamu ini, Dis? Gimana? Kamu pintar. Apakah Quran berbahasa Indonesia? Kamu ini pinter tapi goblok, nggak bisa mikir panjang kan? Gitu. Kacau. Saya tanya dulu sama kamu, apakah di dalam Al-Quran ada huruf Tuhan? Tuhan, ada nggak huruf jelas itu? Tidak ada. Tidak ada. Jelas tidak ada, cuma. Oke, terus kata yang diterjemahkan jadi Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya Tuhan itu Rob sebetulnya. Oke, Rob. Apa arti Rob itu? Rob. Arti Rob. Ceret. Udah, kau di bawah sana.
Udah kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Ya kita lanjut kembali teman-teman. Kita udah capek bahas itu teman-teman. Itu bahasan sudah lama teman-teman ya. Kalau kamu waras, kamu akan mengakui Muhammad itu Robmu. Dan Allah itu Robmu. Tapi Allah itu tidak dilahirkan. Di dalam kekristenan, Yesus itu Rob. Bapa itu Rob. Tapi Bapa itu tidak dilahirkan. Bapa di surga itu nggak pernah dilahirkan. Kamu definisi Tuhan aja kamu nggak tahu gitu. Tapi banyak juga orang Kristen juga nggak tahu sama. Gimana?